video kali ini aku mau bahas yang ada di baju aku. Kelihatan Red Velvet. Mungkin udah sangat telat, tapi ya udahlah daripada nggak dibahas. Soalnya aku udah punya bahannya, ketunda, dan kita bahas sekarang. Ini aku mau menteorikan salah satu lagu yang bikin aku psycho. Tiap hari tuh masih dengerin banyak nih lagu keluar udah lumayan lama, berapa bulan lalu. Ya, hari ini kita pecahkan MV Red Velvet Psycho. Jadi yang sesuai aku bilang yang udah aku bikin MV Bad Boy dengan apa? Peekaboo itu pasti ada sambungannya, dan mari kita lihat langsung. Dan oke, kalau misalnya kalian sempat lihat yang lain dan mungkin ada teori lain, mungkin bakal agak-agak sama, tapi ini menurut aku ya. Aku pun dapat dari para fansnya Red Velvet juga. Jadi kalau misalnya ada sama-sama, mungkin aku diskusi dengan orang yang sama, ya. Yuk, play. Airin di mobil. Selgi. Mantap, awal aja udah enakin pisan. Oke, dari awal dilihat lipstick ya. Udah liatin lipstiknya Selgi, Wendy sama Joy itu merahnya pekat banget. Nih yang Airin malah orange. Psycho. Dilihat Airin tuh tadi di mobil, dan sepertinya kayak mau pergi menurut aku. Lanjut lagi. Wow, bisa goyang aku. Itu Yeri di satu ruangan, dia tuh seperti diam, kayak seperti tawanan gak sih? Aku jelasin dari awalnya. Mereka tuh kumpulan sekte yang pokoknya inget-inget lagi yang belum nonton aku ngeteorin Peekaboo sama Bad Boy. Mereka berlima tuh di MV-nya Peekaboo tuh seperti sekte perkumpulan wanita. Aku udah bilang itu tuh kayak psikopat gitu. Jadi kenapa ini nyambung sama MV ini? Ya, yuk. Wow. Nah, itu ada tujuannya Joy kayak gitu. Jadi Joy nutup pintu ruangan Yeri. Aku lanjutin sampai Joy mengajak member lain melakukan sesuatu hal. Nah, suaranya Wendy. Nah. Dia menarik Wendoy. Oke. Itu terlihat Yeri sedang berkomunikasi dengan Selgi. Kan sebelumnya Joy masuk ke ruangan Yeri lalu mengajak Wendy. Di sini aku jelasin karena dari awal ketika MV ini keluar sudah banyak yang berdiskusi siapakah Psycho sebenarnya. Dan yang bertanya sama aku berkeyakinan Psycho leadernya itu ya Nyai Airin. Pertama, aku jelasin dari awal lipstick tuh dia beda sendiri. Lalu ini Joy itu seperti kayak pengen menggantikan posisi Airin gitu. Jadinya dia mengajak Yeri yang tadi dia di ruangan Yeri nutup kayak gitu, terus dia mengajak Wendy yang ditarik. Nah, adegan Yeri yang nelfon gitu kayak ngasih tahu ini kayak diskusi gitulah, kita akan keluar dari Airin ikut Joy atau gimana? Menurut aku gitu. Lanjut. Wow. Play. Kalian yang nonton film Black Swan, tahukah? Ini ada di salah satu scene filmnya itu. Jadi beberapa hari lalu atau semingguan lalu aku nonton lagi tuh Black Swan, terus aku tuh kayak inget, kayak di MV Psycho mungkin ini terinspirasi. Namun yang mau aku ambil di sini adalah sisi dari
si kaca-kacanya itu tadi ada Joy yang mengarah ke Airin gitu. Jadi dia lagi duduk ini, tapi si kamera tuh ngeliatin Joy tuh kayak merhatiin Airin gitu. Ini nggak mungkin sutradara sembarangan. Aku selalu bilang gitu, kalau misalnya sutradara MV Korea nempatin satu properti itu pasti ada ceritanya. Wow, itu udah jelas kalau kalian nonton filmnya Black Swan tuh kayak udah mikir ini udah Airin dari ininya juga. Iyo. Nah, now giliran Seulgi yang dihasut. Seulginya udah dihasut. Nah, ini adegan di ruangan jahit. Udah jelas banget lihat Airin tuh di tengah-tengah. Kalau bukan pemimpin. I'm the original visual. Tapi dia di sini lipstiknya jadi sama gitu ya. Nah. Wow. SM tuh udah kayak itu kan Iri sama Seulgi tuh lagi berkomunikasi ya. Sama si Joy dipotong. Kemudian biar udahlah jangan berdiskusi sama gue aja. Gabung sama gue aja. Oke, Joy-nya udah begini gayanya. Siap. Ini udah terlihat Wendy tuh jadi ikut sama Joy. Kalau Joy-nya udah angkuh kayak gitu. Tangannya udah nyilang. Nah, adegan Airin yang kena tusukan jahit aku tuh dapat dari Twitter. Lucu sih, cuman masuk akal. Kalian tahu adegan sinetron Indonesia kalau kita punya firasat buruk tuh ya pasti foto jatuh, prank. Ini tuh Airin tuh kayak merasakan hal yang nggak beres dengan dia kena mesin jahit. Ngerti nggak? Ngerti, harusnya ngerti itu. Ini aku baca di Twitter. Masuk akal. Jadi dia udah merasakan kalau anak-anak itu kayak akan meninggalkan dia dan berpindah kayak gitu. Yuk nyanyi. Oke, Yeri udah keluar ruangan, dia megang batu dan Seulgi tuh masih kayak galau gitu dengan dia adegannya. Mikir nggak? Nah ini ceritanya Airinnya tadi pergi dan dia balik lagi yang dia ke tempat jahit, dan ini sekarang Joy yang pergi karena dia ada di dalam mobil. Ketika Airin merasakan sesuatu yang nggak beres, nah kita lanjut nih. Oke, bayangan Seulgi, yuk kita bahas. Jadi di sini tuh kayak Seulgi tuh kayak kehilangan jati diri gitu. Nah banyak yang diskusi itu Seulgi tuh yang bergerak atau dia yang diem gitu. Tapi aku berpikirnya, pendapat aku yang asli tuh Seulginya yang diem, yang dia tuh masih galau harus ikut kemana, ikut yang mana. Dan Wendy pun lipstiknya acak-acakan di sini kayak tanda dia akan berpindah atau enggak, kayak gitu si lipstik teh. Yuk lanjut. Wow, Yeri melempar batu. Mereka tuh sudah dibebaskan sama si Joy itu ya, karena Airinnya pergi kan, tapi kayak galau gitu. Si Yeri juga udah keluar dari ruangan. Seulgi pun Wendy, tapi mereka tuh mukanya kayak aduh kayaknya gue pengkhianat nih, dan galau pindah atau enggak kayak gitu dari wajahnya. Nih adegan di kaca lagi dan ini berpindah ke arah Joy. Ini estetik banget sih. Oh my god, SM. Yuk. Wow. Oke. Itu adegan yang katanya itu air itu kayak mengeluarkan kekuatannya. Ini harus balik lagi ke semula, jadinya dia mengeluarkan kekuatannya keluar kupu-kupu. Yang aku baca itu. Jadi biar keadaan si anak-anaknya tuh balik lagi, tidak terhasut oleh Joy.
don't look back. Dan lihat ke belakang, ini udah terlihat kalau Joy itu pengen membentuk, melideri sekte ini, menggantikan posisi Airin. Yuk. Nah, yang tadi aku bilang tadi Airin pergi, nah dia balik lagi pas di ruangan jahit. Ternyata feeling dia benar, anak-anakku pada kemana ini? Lalu dia mengeluarkan kekuatan lagi. Ya. Everything will be okay. No, kuku keluar. Nah, itu tuh kayak adegan, si Wendy senyumnya serem. No. Uri maknai paling kasihan sih. Dia tuh terkurung, tapi udah dibebasin sama Joy, tapi dia milih balik lagi gitu, dan tadi pintunya ketutup. Kekuatannya Airin sangat besar. Mempengaruhi orang sampai anak-anaknya balik lagi. Everything will be okay, will be okay. Now, yuk. Wow, itu keadaannya udah. Oke, kita kembali ke semula. Gue komentar lagi. Mampus. Udah jelas. Endingnya tuh Airin yang ngomong psycho. Jadi jawabannya menurut aku ya udah, psikopatnya Airin. Si ketua psycho-nya itu Airin. Dari awal lipstick juga udah sangat jelas kalau Airin tuh paling beda, dan yang di ruangan jahit dia di tengah. Udah, itu sih teori dari aku. Ini nyambung kan? Nyambung dari Peekaboo, Bad Boy langsung ke sini. Udah queen of concept banget. Oke, segitu aja video teorinya. Semoga pada suka, dan aku berharap jangan lama-lama ya nggak comebacknya. Jadi pasti Rafa tuh selalu mengeluarkan konsep-konsep yang berbeda dari yang lain, dan aku nggak sabar buat nonton lagi dan ngecek ini nyambung sama yang mana gitu. Dadah, thank you for watching. I'll be okay. I'll be okay.